wabarakatuh. Kami di sini sebagai kelompok 2 akan mempresentasikan progresan dari kelompok kami, yaitu website, aplikasi penyewaan baju tari, dan booking jasa tata rias pada Yayasan Gayatri Art Studio. Selanjutnya itu ada logo mitra, ada foto dengan mitra juga. Oke, lanjut. Nah, kami mempunyai latar belakang, yaitu proses pelayanan pada Yayasan Gayatri Art Studio belum memakai sistem berbasis web. Pelanggan seringkali mengalami kesulitan waktu untuk melakukan transaksinya. Dilanjut, selanjutnya itu ada rumusan masalah. Bagaimana web aplikasi sebagai media penyewaan dan jasa tata rias? Bagaimana sistem kerja web aplikasi sebagai media penyewaan dan jasa tata rias? Bagaimana proses pelayanan dan pembayaran pada website menjadi mudah dan efektif? Bagaimana website terdapat informasi mengenai harga, Stop. durasi, dan kebijakan pemesanan serta pembatalan. Baik, selanjutnya ada batasan masalah. Web aplikasi ini memuat penyewaan dan pelayanan jasa di Yayasan Gayatri Art Studio. Aplikasi ini memuat tentang transaksi online, penyewaan, dan booking jasa di Yayasan Gayatri Art Studio. Selanjutnya, silakan. Oke, selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Tujuan dari proyek ini yaitu di mana website aplikasi penyewaan dan jasa dapat dilakukan secara online. Terus efisiensi dan efektivitas dari kerja pelayanan serta transaksi pada Yayasan Gayatri Art Studio itu menjadi lebih mudah gitu. Lalu ada yaitu website ini dirancang untuk memperluas jangkauan pasar. Maksudnya untuk memperluas jangkauan pasar bisa dibilang agar lebih dikenal oleh masyarakat umum ya. Sebelumnya Yayasan Gayatri Art Studio ini hanya diketahui oleh beberapa orang yang berhubungan dengan pihaknya langsung ya. Lalu ada manfaat proyek, yaitu pada proses pemesanan dan pembayaran yayasan menjadi lebih mudah dan efisien. Yang dimana menjadi lebih efisien itu karena pada pembayaran ini kita melakukan transaksi online, jadi tidak perlu harus datang-datang ke tempatnya, dan juga itu mungkin membuang-buang waktu. Lalu yang selanjutnya, pelanggan dapat bertransaksi dan mengakses informasi mengenai harga, stok, durasi, serta kebijakan pemesanan atau pembatalan kapan saja tanpa harus datang ke toko fisik. Ya, seperti sebelumnya, ini tujuannya atau manfaatnya mempermudah pelanggan untuk transaksi maupun dapat informasi. Lalu yang ketiga, pihak yayasan dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dari berbagai wilayah. Tidak hanya pada wilayah sekitar lingkungannya saja, bisa juga seluruh Indramayu ini bisa mengetahui, atau mungkin tidak hanya Indramayu, mungkin di luar Indramayu juga bisa mengetahui Yayasan Gayatri Art Studio ini. Oke, lanjut yaitu alur proses bisnis, yang dimana user mengakses website, lalu mencari informasi mengenai produk dan jasa yang akan disewa atau di booking sesuai keinginan user, seperti informasi harga, deskripsi, dan durasi penyewaan. User dapat melihat lebih rinci ke dalam fitur kategori untuk melihat apa saja tipe produk yang ada, dan juga tadi seperti informasi harga, deskripsi, dan lainnya. Lalu jika ada beberapa produk yang memang diinginkan oleh user tetapi tidak ingin langsung disewa, bisa dimasukkan ke dalam icon keranjang terlebih dahulu. Setelah itu, user melakukan pembayaran setelah selesai memilih produk tersebut. Selanjutnya yaitu setelah selesai pembayaran akan ada struk digital yang dikeluarkan oleh sistem. Yang kedua yaitu admin. Pertama, admin melakukan CRUD data barang. Setelah melakukan CRUD data barang, yaitu menerima pembayaran. Setelah menerima pembayaran, membuat laporan dan menyiapkan barang. Oke, selanjutnya ke flowchart. Yang pertama itu flowchart dari user login. User melihat halaman website, lalu login. Setelah login, masuk ke halaman utama.
Jika pada login itu tidak valid, maka akan mengulang terus di dalam login sampai login itu berhasil. Lalu ada flowchart dari transaksi. Yang pertama yaitu melihat halaman website, lalu klik kategori. Setelah klik kategori, memilih barang atau jasa. Setelah memilih barang atau jasa, lalu membayar. Pada saat pembayaran ini si user itu sudah login atau belum. Apabila sudah login, langsung selesai. Apabila belum login, user terlebih dahulu untuk login. Lalu ada flowchart dari admin, yang dimana admin mengakses halaman website admin, lalu admin login. Sama seperti user, apabila admin memasukkan login yang salah, maka akan mengulang di login dan tidak akan bisa masuk ke halaman utama. Apabila login ini benar, login dari admin itu benar, maka masuk ke halaman utama, lalu admin bisa melakukan CRUD data dan selesai. Baik, selanjutnya ada ekspektasi hasil. Di sini ada login yang dimana mengambil data user, username, dan password yang sudah melakukan pendaftaran akun, dan untuk tampilan front-end-nya akan tampil seperti ini. Dan yang kedua ada halaman pendaftaran akun. Menambahkan data baru ke situs web kami sehingga pengguna dapat masuk dengan nama lengkap, email, username, dan password mereka. Dan untuk tampilan front-end akan seperti ini. Baik, selanjutnya ada halaman pilih kategori, di mana di sini ada kategori penyewaan dan kategori jasa rias. Nah, dan halaman adminnya memiliki dashboard yaitu produk dan order list, yang dimana produknya merupakan isian dari pemesanan baju, dan order listnya meliputi sewa dan jasanya. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana tampilan websitenya. Di sini kita lihat ada tampilan dari homepage-nya. Lalu kita scroll ke bawah, ada informasi mengenai Yayasan Gayatri Art Studio. Lalu scroll ke bawah lagi, ini adalah fitur utama dari website ini, yang dimana kita menyediakan penyewaan dan jasa rias. Lalu ke bawah, kita juga menyediakan kontak untuk menghubungi Yayasan Gayatri Art Studio. Lalu saya juga akan menjelaskan atau mendemonstrasikan bagaimana user untuk login. Klik pada login sebelum tadi, lalu pelanggan akan masuk ke halaman login account. Sebelum pelanggan mengisi form yang ada di sini, sebelum itu pelanggan harus mempunyai akun terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara klik create account, lalu mengisi nama lengkap, email, username, password, dan verifikasi password. Lalu setelah data diri diisi, kita klik submit dan masuk lagi ke halaman login account. Lalu mengisi data diri yang sebelumnya atau data username, email sebelumnya yang tadi diisi, dan juga passwordnya. Juga ada fitur untuk user ketika lupa password, tinggal klik forgot password, dan di sini akan masuk ke halaman lupa password, yang dimana pelanggan mengisi username atau email. Lalu di bawahnya untuk mengisi password baru dan konfirmasi passwordnya, dan klik submit. Kembali lagi ke halaman login account, dan setelah mengisi login ini dan berhasil, akan kembali lagi ke halaman utama. Dan itu bagaimana cara untuk Pada bagian kategori di sini ada dua kategori, yaitu penyewaan dan jasa rias. Nah, dalam penyewaan di sini ada beberapa pilihan produk seperti baju hitam, kostum topeng, baju navy. Nah, dan di sini juga ada more-nya untuk beberapa pilihan lainnya. Itu ada baju merah batik, baju merah ekor, baju merah kuning.
Dan harganya ini nggak cuma 75.000 aja per sewanya, ada yang 100.000 dan ada yang 150.000 untuk baju topengnya. Dan di sini ada icon notifikasi. Nah, akan memunculkan tampilan seperti ini. Dan di sini juga ada icon untuk keranjang. Nah, di keranjang ini terdapat beberapa pilihan produk yang sudah dimasukkan keranjang. Dan untuk metode pembayaran ada metode dana, ada GoPay, dan ada M-Banking. Untuk M-Banking kita bisa memasukkan nomor rekening, expire date. Di sini kita bisa pencet bayar. Lalu akan memunculkan tampilan seperti di sini, pembayaran berhasil. Jika ingin di print untuk stok digital, bisa pencet tombol ini, lalu akan memunculkan tampilan seperti ini. Ini pada pilihan sewa ada baju hitam. Kita pencet untuk deskripsi produknya. Di sini ada nama produk, harga produk per sewa, stok ketersediaannya, ada deskripsi produk, dan ada lain-lainnya. Ini adalah pilihan lainnya yang bisa dipilih. Di sini ada sewa sekarang. Untuk sewa sekarang ini bisa bayar sekarang. Tuh. Di sini juga ada total harganya. Kita bisa kembali. Nah, di sini juga ada tambah keranjang. Tambah keranjang ini tampilannya seperti di sini. Tertera beberapa pilihan baju. Nah, di sini juga ada pilihan jasa, kategori jasa. Nah, di jasa ini kita bisa menginputkan booking online seperti nama, nomor HP dari pelanggan, ada berapa orang yang pakai jasa ini, terus ada tanggal, bulan dan tahun kapan terlaksananya booking jasa, terus ada jamnya juga, ada pilihan riasan seperti ada riasan pengantin, riasan pesta, riasan wisuda, riasan lain-lainnya. Dari sini juga ada pesan, apabila ada beberapa pesan yang ingin disampaikan pada booking ini bisa tersampai di kolom ini. Di sini ada produk makeup yang dipakai oleh Yayasan Gayatri Art Studio. Ini kita memakai fitur animasi yang menonjol seperti ini agar memberikan kesan elegan. Di sini ada channel, ada makeover, ada ines, dan beberapa di sini tuh harganya sesuai dengan makeupnya. Misal channel harganya bisa per jasanya 150, makeover juga 150. Nah, untuk ines bisa 100.000 untuk per jasanya. Di sini juga ada galeri customer. Ini beberapa customer yang sudah memakai jasa pada Gayatri Art Studio. Nah, untuk booking kita bisa pencet tombol ini, lalu akan memunculkan tampilan seperti ini, booking berhasil. Dan jika ingin kembali booking, kita bisa mencet tombol kembali booking. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada beberapa kesalahan kata, mohon maaf. Oke, saya akan mendemonstrasikan bagaimana untuk website adminnya. Pertama-tama admin login terlebih dahulu, lalu isi email dan juga passwordnya. Setelah email dan password selesai dan juga benar, maka akan masuk ke halaman ini. Lalu admin jika ingin melakukan CRUD bisa tinggal ke tombol produk atau pilih order list. Kita contoh produk. Di sini produk seperti baju. Ini sebenarnya yang produk yang kami tawarkan hanya baju. Jadi kalau memang pengen tambah produk seperti kayak aksesoris atau barang lainnya, tinggal buat produknya.
Order list itu ketika pelanggan sudah membayar, maka akan masuk datanya ke dalam data order list atau sewa. Di sini terlihat yaitu produk yang disewakan. Ya, sebenarnya ini tampilannya akan jadi seperti ini, tidak semuanya seperti ini. Ini hanya sebagai contoh. Ini produk, lalu tanggal penyewaan, pembayaran, nama pelanggan, lalu status pesanannya sedang diproses atau selesai, batal, bisa dilakukan. Lalu terlihat ada harga dan juga kode pesanan. Untuk di jasa juga sama. Dan cukup sekian untuk demonstrasi website admin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.